Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Tibalah saatnya bagi kita untuk kembali menyatakan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita beristirahat, kita percaya bahwa kasih Tuhanlah yang telah memungkinkan kita untuk melewati setengah hari yang sudah kita lalui bersama. Dan kasih yang sama juga lah yang akan menyertai dan melindungi kita sepanjang malam yang akan kita nikmati. Karena itu sebelum kita beristirahat, mari kita memuliakan Dia, mencari Dia, terlebih mendengarkan firman-Nya. Dan untuk itu saya jemput kita untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah ini itulah datang daripada pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memeliharakan ciptaannya sampai kepada kita pun. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan bahagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini di bawah sorotan tema mengubah ratapan jadi kidung penyembahan. Namun sebelumnya mari kita angkat satu pujian, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku
hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu, supaya dengan itu kami dikuatkan untuk terus melangkah di tengah berbagai persoalan kehidupan. Dengan firman-Mu kami dikuatkan untuk menghadapi setiap pencobaan. Dan dengan firman-Mu kami diyakinkan bahwa pada akhirnya Tuhan akan memberi kemenangan kepada kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ratapan pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Ratapan pasal 3 ayat 22 hingga ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri, kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema yang saya pilih, mengubah ratapan jadi kidung penyembahan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kitab ini disebut ratapan karena isinya adalah luapan hati yang dipenuhi kepedihan dari seorang nabi Tuhan, yakni Yeremia. Mengapa
karena ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan menghukum umatnya dan menghancurkan kota Yerusalem dengan bait Allah yang ada di dalamnya. Siapa gerangan yang tidak akan meratap dengan sedihnya ketika kota kebanggaan dihancurkan? Dan lebih daripada itu, siapakah yang tidak akan menangis jika orang-orang yang dikasihi diambil dan dijadikan kaum tertawan, lalu dibuang ke negeri yang jauh? Kesedihan dan kepahitan hidup yang dialami oleh Nabi Yeremia atas hancurnya Yerusalem dan tertawannya umat Tuhan ke Babel secara gamblang diungkapkan di dalam kitab ini. Tetapi saudara-saudara, dalam ratapan yang sangat emosional muncul syair yang mengandung harapan. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Iya benar, mungkin ada harapan. Sang Nabi mau berkata seperti ini, saudara-saudara. Semua yang terjadi, sudahlah, biarlah itu terjadi. Tak ada artinya lagi untuk diratapi, tak ada artinya lagi untuk disesali. Yeremia memproklamasikan harapan dalam situasi duka yang sangat mendalam. Harapan yang dikumandangkan oleh Yeremia bukan utopia, bukan hayalan, bukan halusinasi, dan bukan juga fata morgana. Tetapi sebuah realita masa depan di mana Allah akan turun tangan untuk memulihkan keadaan umatnya. Mengapa? Karena umat Tuhan adalah milik kesayangan Tuhan. Untuk itu Yeremia meyakinkan umat Israel dalam ratapannya dengan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu ya Tuhan. Secara terus terang Yeremia mau mengatakan seperti itu di hadapan umat. Besar kesetiaanmu Tuhan. Sehingga kesetiaan inilah yang menguatkan dan meneguhkan Yeremia. Dan ia berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Sebab itu aku berharap kepadanya. Yeremia, saudara-saudara, mau mengingatkan kembali pribadi Tuhan dalam duka umat yang sedang berduka cita. Bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Kasih dan kesetiaan inilah yang harus menjadi alasan bagi umat untuk mengubah kidung ratapan menjadi pujian penyembahan. Sekarang umat diajak untuk mengenal Tuhan di tengah situasi keputusasaan mereka. Dan sekaligus umat diajak untuk mempercayai janji Tuhan yang mereka sembah, bahwa Allah yang mereka percayai, Allah yang mereka sembah, Allah yang namanya mereka agungkan, bukanlah Allah yang jahat, bukanlah Allah yang pendendam, tetapi Allah yang penuh belas kasihan untuk mengampuni umat. Persoalannya saudara-saudara, perkataan biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya di dalam debu. Apa arti dari perkataan ini?
Perkataan ini mau mengajak umat untuk sadar tentang keberadaan dirinya sebagai debu. Sesuatu yang tidak punya nilai. Sesuatu yang tidak punya arti. Sesuatu yang kotor. Sesuatu yang hina. Tetapi hal yang kotor, hal yang hina ini dipilih dan diambil oleh Tuhan. Tangan Tuhan sendiri yang membentuknya. Dan dengan namanya Tuhan memanggil mereka Israel. Oleh karena itulah saudara-saudara, sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam kondisi apapun juga, itu adalah hal yang harus wajib hukumnya dipertontonkan oleh umat di hadapan Tuhan. Sehingga muncul mungkin ada harapan. Jadi Tuhan mau menyatakan kasih-Nya yang besar kepada umat. Jikalau umat merendahkan diri di hadapannya dan menyatakan segala kesalahan dan dosa-dosanya dalam tobat mereka. Bahwa apa yang terjadi bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan itu kejam, tetapi karena umat telah jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Sehingga saudara-saudara, kondisi umat yang berduka tidak boleh menjadi alasan bagi mereka untuk menjauhkan dirinya dari Tuhan. Kondisi umat yang sedang mengalami keterpurukan jangan menjadi alasan bagi mereka untuk menarik sebuah simpulan bahwa Allah tidak peduli lagi terhadap mereka. Tetapi keadaan itu harus menyadarkan diri mereka bahwa mereka lah yang telah menyimpang jauh dari jalan Tuhan, sehingga penghukuman itu adalah cambuk agar mereka kembali kepadanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, syair-syair ratapan yang ada dalam kitab ini adalah ungkapan hati yang tulus bahwa sungguh hidup ini tidak akan memiliki arti apa-apa jikalau Tuhan tidak ada di dalamnya. Syair ini hendak menyadarkan umat bahwa membelakangi Tuhan akan berakibat fatal, tetapi datang dan mencari Tuhan akan mengantar umat pada kehidupan yang dipenuhi dengan shalom. Nah, kini syair ini menjadi sebuah realita dalam konteks kehidupan kita sekarang. Pandemi COVID-19 sungguh-sungguh telah meluluhlantahkan kebanggaan-kebanggaan yang melekat pada diri kita masing-masing. Rasanya semua yang kita banggakan tidak mempunyai arti apa-apa di hadapan virus corona. Hidup kita ada dalam bayang-bayang kematian. Dan dalam kondisi seperti ini, banyak orang kehilangan harapan untuk meraih masa depannya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk mengubah syair-syair ratapan kita menjadi pujian penyembahan. Artinya apa? Jangan karena persoalan yang terjadi sekarang ini, penyembahan kita kepada Tuhan berhenti. Untuk itulah saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ingatlah, menyembah Allah dalam keadaan apapun, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu mari kita menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita di bawah otoritas tangan Tuhan. Kita percaya kasih-Nya lah yang akan meluputkan kita dari kehancuran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengajar kami untuk belajar siapa sesungguhnya Tuhan bagi kami di tengah-tengah keadaan yang mencekam sekarang ini. Semua yang terjadi bukan tanpa arti, bukan tanpa makna. Semua ini terjadi untuk mengingatkan kami bahwa kami hanyalah debu.
Kami lemah, kami hina, kami kotor. Tak ada yang patut kami banggakan pada diri kami. Sehingga firman-Mu mau mengajak kami untuk menjadikan Tuhan bahagian yang terindah dalam kehidupan. Biarlah ya Tuhan, melalui peristiwa yang terjadi sekarang, kami mampu untuk mengubah syair-syair ratapan kami menjadi kidung penyembahan. Di dalamnya kami berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyerahkan semua perkara ini hanya di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Mungkin banyak anak-anak-Mu yang kehilangan harapan karena mereka telah ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi, orang-orang yang mereka cintai. Salah seorang daripada mereka, khususnya anak-anak Tuhan di Jemaat Masaleh, yakni keluarga Bapak Karel Salamba, di mana salah seorang kemenakan di Bali telah Tuhan panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga. Pun demikian beberapa waktu lalu, anggota keluarga sepupu, yakni almarhum Bapak Pendeta DP Sumu, adalah bahagian kehidupan dari keluarga hamba-Mu, Bapak dan Ibu Karel Salamba. Dan masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Untuk itulah hamba berdoa, kuatkan dan teguhkan mereka, dan mampukan mereka untuk mengubah kidung duka mereka menjadi pujian penyembahan. Bahwa kiranya semua ini terjadi bukan karena kehendak kami manusia, tetapi kehendak Tuhan, sehingga dalam duka sekalipun nama Tuhan dimuliakan. Pun demikian hamba berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh. Betapa banyak di jemaat-Mu ya Tuhan, di Jemaat Masaleh, di tengah-tengah keadaan COVID-19 yang terus menyebar ketakutan dan kengerian, menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran pada diri anak-anak Tuhan. Hamba berdoa, sayangi mereka Tuhan. Sayangi kekasih kami, Audi Mantiri, pun demikian Bapak Jonathan Sampetodi, pun demikian Ibu Alfrida dan Bonan, dan yang sekarang ini sedang kritis di rumah sakit Ibnu Sina, anak dan cucu kekasih kami Angelica. Masih begitu banyak yang tidak kami sempat sebut satu demi satu namanya, tapi Tuhan lebih mengenal mereka. Mari Tuhan, Engkau jamah mereka, pulihkan keadaan mereka menurut ukuran kasih karunia-Mu, sehingga mereka kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup dan bersyukur kepada-Mu. Hamba berdoa dan memohon belas kasih-Mu terhadap setiap mereka. Pun demikian untuk Opa dan Oma, seluruh sidang jemaat-Mu di Jemaat Masaleh. Mereka adalah usia yang sangat rentan terhadap persebaran virus corona. Tuhan, tutup bungkus kehidupan mereka di dalam kuasa-Mu. Jaga mereka, peliharakan mereka. Dan tidak ada nama lain yang dipuji dan diagungkan selain nama Tuhan saja. Berkati seluruh umat-Mu di jemaat ini Tuhan. Majelis gereja-Mu, biarlah hikmat yang daripada-Mu akan memampukan mereka untuk menjawab panggilan pelayanan. Terima kasih ya Bapa, untuk perlindungan yang terus Engkau nyatakan bagi keluarga hamba. Beri kuat kepada hamba-Mu ini di dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan di jemaat ini. Walau sulit jalan yang harus dilalui, tapi hamba percaya Engkau ada berjalan bersama dengan hamba. Pun demikian sertai dan lindungi istri hamba, beri kuat dan sehat di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab bersama di tengah-tengah jemaat ini, terlebih di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak bersama dengan hamba. Berkati anak-anak hamba, Ade, Diel, dan Epi, pun demikian Ita dan Geri,
Biarlah mereka senantiasa dijaga dan dipelihara oleh kuasa dan kasih Tuhan sendiri untuk menikmati kehidupan bersama di sini dan melayani umat-Mu dalam kebersamaan waktu yang Tuhan berikan bersama dengan kami orang tuanya di sini. Terima kasih Bapa untuk orang tua dan seluruh kaum keluarga hamba-Mu, bahkan kaum keluarga dari seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan sertai mereka semua. Jaga lindungi kami malam ini Tuhan, peliharakan kami, supaya kami dapat melewati malam ini memerangi persebaran virus corona bersama dengan BNPB, TNI dan Polri, dan para tenaga sukarelawan. Tuhan sertai dan lindungi mereka semua. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan dan harapan kami bersama. Kami percaya kuasa Tuhan akan terus bekerja untuk memulihkan segala keadaan yang terjadi, sehingga apa yang Tuhan perbuat pada waktunya selalu indah. Apa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai apapun masalahmu, apapun persoalanmu, Tuhan tahu dan Dia peduli. Dia akan memberi jalan keluar pada waktunya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang tersimpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, tapi seluruh pengharapan perkasa dan berkuasa. Ia akan memberi kemenangan kepada setiap orang yang disapanya selaku anak. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.